Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, apa kabar? Saya percaya bahwa kita ada hari ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena kemurahannya yang tidak pernah berhenti mengalir dalam setiap hidup kita. Kita bersama lagi dalam Connected in Jesus. So teman-teman semua di rumah, kita boleh ambil waktu untuk bersama-sama menyembah Tuhan ya, bersyukur kepada Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa bersama Tuhan. Terima kasih hari ini kami bersyukur memiliki Tuhan yang sangat setia berjalan bersama dengan kami. Dan kami siapkan hati kami untuk bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kekuatan yang baru, bahkan hadirat Allah, Your presence Lord, turun dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan, sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan.
pernah tinggalkanku. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Wherever you are, dimanapun Anda berada, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik dan amat baik Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Kau kekuatan harapanku Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami selalu memanggil nama-Mu Tuhan, karena kami percaya saat kami berseru kepadamu, Engkau mendengarkan kami. Engkau kekuatan kami, Engkau segalanya Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semuanya, selamat bergabung di Connected in Jesus. Hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari mujizat, hari ini hari kesembuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di kondisi masih suasana libur ini, saya percaya semua harus bersemangat. Semua harus merasa bahwa ini adalah akhir pekan yang indah. Biar kita mengalami sukacita yang dari Tuhan. Kalau setiap hari kita berpikir hari Senin, penelitian membuktikan guys bahwa banyak orang yang mendapatkan serangan jantung di hari Senin. Karena awal mulai pekerjaan di awal minggu, stres, berpikir masa depannya, keluarganya, pekerjaannya. Mari setiap hari kita harus bikin hari Jumat, hari weekend, hari bersukacita. Karena besok adalah liburan, weekend akan menjemput kita. Percayalah, dalam kekristenan kita harus berpikir bahwa hari ini hari berkat, hari mujizat. Karena setiap hari bersama Yesus, amin. Yesusku dahsyat, katakan. Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Yesusku penyembuh. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang sanggup menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Baik guys, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu, berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Tegur kami, nasihati kami, ajar kami, didik kami dalam kebenaran, ubah kelakuan hidup kami, biar kami makin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya merasakan ini pasti kondisi libur ini semua bersukacita, bersemangat. Jangan memikirkan hal-hal yang di luar kendalimu. Pikirkan hal-hal yang di dalam hatimu. Emosimu, kebahagiaanmu, sukacitamu, tidak ada yang sanggup mengendalikan itu jika bukan engkau sendiri. Nah, bersama Yesus, serahkan pada Yesus, berserah pada Yesus. Yesus telah menanggung, memikul segala bebanmu, sakit penyakitmu di atas kayu salib. Dan percayalah, kau berjalan ke depan, pandang pada Yesus. Di tahun 2026 ini, semua bersukacita, semua mengalami pemulihan, semua diberkati, semua disembuhkan, semua dipulihkan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dan jangan lupa guys, share link live streaming di semua akun yang guys saksikan malam hari ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Share ke teman-temanmu, komunitasmu, keluargamu, siapapun itu. Kita harus menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya saya sebagai seorang pendeta tugas saya, tapi semua kita umat yang percaya pada Yesus Kristus, tugas kita menjadikan semua bangsa murid Yesus. Jangan merasa, oh pendeta aja itu, kami jemaat biasa. Oh no, semua kita diwajibkan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita dimanapun, di marketplace-mu, di pekerjaanmu, di usahamu, di komunitasmu, dimanapun aspek depanmu, terus saksikan kebaikan Tuhan. Orang akan melihat Kristus Yesus dari tindakan kita, dari perilaku kita. Ada terang, ada karakter Kristus, ada buah-buah roh dalam kehidupan kita jika kita terus berserah, melekat intim dengan Yesus. Amin. Mari kita buka Lukas 5 ayat 15 dan 16. Lukas 5 ayat 15 dan 16. Tema khotbah saya malam hari ini itu rest and heal. Mengapa menolong diri sendiri bukan tindakan egois? Nah, kita akan bedah malam hari ini Lukas 5 15 sampai 16. Lukas 5 ayat 15 dan 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ini adalah firman Tuhan di mana Yesus menjauh dari tempat-tempat keramaian karena dia
letih sebagai seorang manusia, pribadi sebagai seorang manusia, dia juga merasa letih, lesu, kecewa, marah. Itu semua dia rasakan. Malam hari ini, tema khotbah saya itu mengapa menolong diri sendiri bukan tindakan egois. Dalam Lukas 5, Yesus sedang berada di puncak popularitas pelayanannya selama 3 tahun. Orang-orang berbondong-bondong mencari dia dari berbagai kota di saat itu. Mereka lapar akan kebenaran dan mereka butuh kesembuhan fisik. Banyak orang lumpuh, orang buta, orang tuli, orang rasus setan, orang kusta, perempuan pendarahan, dan berbagai macam penyakit lainnya. Yesus telah menyembuhkan dan itu tersiar di mana-mana. Nah, jika kita seorang aktivis atau pemimpin, ini adalah saatnya kita bekerja lembur 24 jam sehari sepanjang minggu. Karena dunia sedang membutuhkan kita. Itu dunia. Namun apa yang dilakukan Yesus sangat mengejutkan. Karena apa? Di tengah tuntutan orang banyak yang begitu mendesak, ayat 16 mencatat, akan tetapi ia mengundurkan diri. Kata Yunani yang digunakan untuk mengundurkan diri adalah hipokoreo. Kata ini berarti menarik diri secara diam-diam, mundur selangkah, atau menjauh dari kerumunan. Menariknya, kata ini tulis dalam bentuk imperfect tense, yang berarti bukanlah kejadian satu kali saja, tapi berulang. Kebiasaan rutin Yesus. Yesus tahu persis kapan bisa sendiri, kapan dia harus bersama-sama dengan orang-orang. Dia harus secara rutin menarik diri dari dunia untuk diisi kembali oleh Roh Allah. Dia meninggalkan orang-orang sakit yang mengantre karena dia tahu batas kemampuannya. Yesus menolak jadi korban dari ekspektasi orang banyak. Dia juga perlu istirahat. Jadi kita di era sekarang ini makin kita berusaha keras, makin tunjukkan pada dunia bahwa kita bekerja mati-matian. Apa yang kita dapat karena hasil usaha kita? No, semua oleh dia dan untuk dia. Segala kemuliaan hormat hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun yang kau dapatkan di dunia ini, hartamu, karirmu, pendidikanmu, semua hanya kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kuat dan gagah kita. Amin. Generasi muda saat ini memikul beban dunia di pundaknya. Dari media sosial, kita setiap hari dibombardir oleh apa? Oleh isu pemanasan global, oleh peperangan, oleh krisis ekonomi, hingga masalah di komunitas gereja atau kampus pun bisa viral. Kita didoktrin untuk menjadi change maker, pembuat perubahan. Kalau kita tidak sibuk, kita tidak ikut kepanitiaan, tidak ikut terlibat di gereja, tidak memecahkan masalah orang lain, kita merasa tidak berguna. Kita menjadi semacam juru selamat, sindrom juru selamat. Bahwa seakan-akan kita semua kita bisa selesaikan. Aku ini penolong. Akibatnya itu muncullah savior kompleks, sindrom juru selamat. Kita berusaha untuk menyelamatkan semua orang, mengurus semua masalah orang. Tapi kita membiarkan jiwa kita, mental kita sendiri hancur lebur, burn out. Saat tubuh kita menuntut kita untuk istirahat, kita merasa bersalah. Kita mengira bahwa merawat diri adalah sebuah keegoisan. Kita tidak bisa menolong dunia jika kita sendiri sedang tenggelam. Menolong diri sendiri adalah syarat mutlak sebelum kita bisa menolong orang lain. Amin. Jadi jangan pernah engkau merasa kuat, hebat, engkau juru selamat. Bisa menolong semua orang, bisa menyenangkan semua orang. No, semua ada batas. Guys, pernah ke guys naik pesawat terbang? Pasti sudah melihat pramugari bagaimana menginstruksikan keselamatan penerbangan sebelum pesawat lepas landas atau take off. Ketika tekanan dari kabin menurun, masker oksigen pasti akan apa instruksinya? Pasanglah masker oksigen Anda sendiri duluan, baru kemudian menolong anak Anda atau orang di sebelah Anda.
Apakah instruksi ini mengajarkan kita untuk egois? Tentu tidak. Instruksi ini sangat logis. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang yang kehabisan nafas jika diri sendiri kita pingsan karena kekurangan oksigen? Tragisnya dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan kebalikannya. Kita melihat teman depresi, pelayanan di gereja, kekurangan orang, sedang krisis, dan kita langsung memakaikan masker oksigen kepada mereka. Sementara kita menggap-menggap kehabisan nafas. Jadi bagaimana kita bisa menyelamatkan orang yang kehabisan nafas jika diri kita sendiri pingsan karena kekurangan oksigen? Kita merasa jadi pahlawan semua orang. Padahal kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Malam hari ini, mari kita belajar dari Yesus. Mari kita mulai merawat diri dan beristirahat. Amin. Poin utama khotbah saya malam hari ini itu rest and heal, itu penting. Bagaimana ubah mindset dari merasa bersalah jadi merasa bertanggung jawab atas diri sendiri. Yang pertama, kamu tidak bisa menuang dari gelas yang kosong. Mari kita buka Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bayangkan, kita mau pegang sebuah teko air dan ada banyak gelas kosong di sekitar kita. Itu mewakili teman kita, keluarga kita, tugas kampus, pelayanan, dan macam-macam. Kita terus menuangkan air ke gelas-gelas itu, tapi jika teko kita tidak pernah diisi ulang, pada akhirnya teko itu akan kering. Jika kita paksakan terus menuang, yang keluar hanyalah debu. Banyak anak muda zaman sekarang melayani dan berteman dengan teko yang kosong. Kita mendengarkan curhat teman, tapi kita sendiri sedang stres berat. Akhirnya kita malah marah-marah. Kita memimpin ibadah, tapi jiwa kita akhirnya kosong. Akhirnya pelayan kita hanya rutinitas tanpa kuasa. Raja Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tidak bisa memancarkan kehidupan kita jika hati kita dipenuhi dengan kelelahan atau burnout. Menjaga kewarasan mental dan emosional kita adalah tugas pertama kita sebelum kita menolong orang lain. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang kedua, istirahat adalah penolakan terhadap kesombongan. Poin yang kedua, istirahat adalah penolakan terhadap kesombongan. Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kenapa kita merasa sulit untuk berkata tidak pada tugas tambahan? Kenapa kita merasa berdosa kalau mau ambil cuti atau tidur siang? Karena diam-diam kita punya penyakit kesombongan. Kita merasa dunia akan kiamat kalau kita berhenti bekerja. Kita merasa kita adalah penopang utama komunitas ini. Kalau bukan aku yang ngerjain, siapa lagi? Nanti pelayanannya hancur. Dengar ini guys, hanya ada satu juru selamat di alam semesta ini. Dan dia tidak butuh bantuan kita untuk memastikan bumi tetap berputar. Saat kita berani mematikan HP kita, menjauh dari keramaian, dan beristirahat, kita sedang melakukan deklarasi kerendahan hati kita. Mari kita perkatakan, Tuhan, aku manusia biasa yang punya batas. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah tidur. Aku menyerahkan masalahku ini ke dalam tangan-Mu. Sementara ini aku beristirahat. Berserah pada Tuhan. Ketika Musa mengangkat tangan dan tongkat Allah, dia berperang melawan bangsa Amalek. Ketika Musa mengangkat tangan, maka bangsa Israel memenangkan pertempuran itu. Ketika Musa menurunkan tangan, bangsa Israel kalah dalam pertempuran itu. Mari, itu menandakan bahwa kita harus berserah, mengangkat tangan kita. Andalkan Tuhan, andalkan Yesus dalam setiap kehidupanmu, peperangan dunia ini. Andalkan Yesus.
Yesus akan memberi engkau kemenangan-kemenangan. Amin. Jika engkau turun tangan, engkau akan dikalahkan oleh musuh. Engkau bisa menang di dunia ini. Engkau bisa punya harta, materi, sukses koneksimu. Tapi engkau kalah di kekekalan. Sekali lagi saya katakan, engkau bisa menang di dunia ini. Engkau bisa punya materi, pangkat, jabatan, apapun itu. Tapi engkau kalah di kekekalan. Mari malam hari ini, saya ingin percaya, semua kita akan diubahkan. Kita harus beristirahat sejenak. Tidak semua harus kita menjadi juru selamat bagi orang lain. Yesus pun perlu istirahat. Kita pun sebagai manusia biasa perlu istirahat. Poin yang ketiga dan terakhir, keberlanjutan jauh lebih penting daripada kecepatan. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Hidup kekristenan dan panggilan hidup kita bukanlah lari di sprint 100 meter, melainkan lari maraton puluhan kilometer. Banyak anak muda berlari terlalu kencang di awal. Mereka mengambil 5 pelayanan sekaligus, ikut organisasi 3 sekaligus, peduli semua pada semua isu-isu politik, komentar semua status di medsos. Di usia 20 tahun mereka terlihat sangat hebat menyala-nyala. Tapi di usia 25 tahun mereka apa? Depresi, membenci gereja, meninggalkan Tuhan karena apa? Kelelahan kronis. Kita mau peduli, semua kita mau urus. Perang Iran dan Amerika, Israel kita mau urus juga. Semua kita komentar. Akhirnya kita jadi burnout, kelelahan. Rasul Paulus mengingatkan, syarat untuk menuai adalah jika kita tidak menjadi lemah, tidak burnout. Merawat tubuh kita, mengolah stres kita. Jika butuh bantuan, kita rest, memiliki waktu yang tidur cukup. Adalah investasi jangka panjang tubuh kita. Memastikan bahwa kita masih bisa melayani dan berbuat baik di usia 40 tahun, 50, 60, 70, 80, 90. Merawat, mari kita kelola stres kita, merawat tubuh kita, istirahat yang cukup, memiliki waktu tidur yang cukup. Itu investasi jangka panjang. Betapa banyak teman-teman saya di usia 40-an, kelelahan mental, kelelahan kronis. Karena mereka bekerja sangat luar biasa, di luar batas kemampuan. Akhirnya sakit, bermacam-macam sakit penyakit. Akhirnya tumbang, kolaps, meninggal, serangan jantung. Tiba-tiba stres, depresi, gangguan jiwa akhirnya. Karena semua mereka ingin kuasai, mereka merasa hebat. Hidup kekristenan adalah maraton. Step by step, bukan sprint 100 meter, langsung digas pada usia 20-an. Guys, hari ini ketika jiwa kamu sedang lelah, jika kamu merasa kewalahan dengan ekspektasi dunia ini dan orang-orang di sekitarmu, berhentilah sejenak. Berhentilah sejenak. Beristirahat. Menarik dirimu untuk berdoa, berdiam diri, menangis, dan memulihkan mental kita bukanlah tindakan egois. Itu adalah tindakan seorang prajurit yang sedang menajamkan pedangnya untuk kembali ke medan tempur. Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pernah mengatakan, jika saya punya waktu 6 jam untuk menebang pohon, saya akan menghabiskan 4 jam pertama untuk mengasah kapak saya. Jika saya punya waktu 6 jam untuk menebang pohon, saya akan menghabiskan 4 jam pertama untuk mengasah kapak saya. Kita perlu menajamkan. Kita perlu waktu untuk menjadikan diri kita makin tajam, makin kuat. Makin dipakai Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara butuh waktu. Butuh ketenangan, butuh istirahat. Untuk kita melangkah makin kuat. Melangkah makin kuat hanya bersama Yesus. Ingatlah, dunia tidak butuh pahlawan yang habis terbakar. Dunia butuh manusia yang cahayanya stabil. Berhenti menyelamatkan dunia sejenak.
jika engkau harus menyelamatkan dirimu sendiri lebih dulu. Berhentilah menyelamatkan dunia sejenak. Engkau harus menyelamatkan dirimu sendiri lebih dulu, baru membantu orang lain. Kembalilah kepada Tuhan, isilah rohanimu, isilah jiwamu, sembuhkan lukamu. Setelah kamu utuh kembali, barulah kamu bisa mengasihi dunia dengan lebih bahagia, dengan lebih sejahtera. Kembali pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Sembuhkan lukamu dulu. Istirahat sejenak. Setelah kamu utuh kembali, barulah kamu bisa mengasihi dunia dengan benar. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya malam hari ini kita diubahkan. Kita jangan merasa kita kuat. Semua kita harus peduli. Semua kita harus perhatikan. Semua harus kita bantu. Beristirahat sejenak. Pulihkan dulu dirimu sendiri, keluargamu, orang terdekatmu. Baru engkau bisa bergerak membantu orang lain. Jangan engkau kehabisan oksigen duluan. Baru engkau akan menolong orang lain. Isilah oksigen di dirimu. Isilah Yesus di hatimu. Biar engkau ada diubahkan, dipulihkan. Engkau bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Guys, mari sama-sama kita satu dalam doa sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Connected in Jesus malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami jika selama ini kami bermain menjadi Tuhan atas hidup orang lain. Kami mencoba memikul beban yang tidak seharusnya kami pikul. Berusaha menyelamatkan semua orang hingga akhirnya kami sendiri hancur dan kelelahan. Tuhan, hari ini kami membuang syafer kompleks kami di kaki salib-Mu. Ajar kami untuk berani menarik diri seperti Yesus, seperti Engkau. Berikan kami kebijaksanaan untuk mengetahui batasan kami. Bebaskan kami dari rasa bersalah ketika kami harus berkata tidak demi menjaga kewarasan dan hati kami. Pulihkanlah jiwa kami yang letih. Isilah kembali gelas kami yang sudah kosong dengan damai sejahtera, dengan kasih-Mu yang tanpa syarat. Mampukan kami untuk terus mengasihi diri kami terlebih dahulu, agar kami menjadi terang yang stabil dan bertahan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Engkau yang mengalami sakit penyakit malam hari ini, percaya ya, Yesus telah melihat dan dia tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menyembuhkan engkau malam hari ini. Percayalah, Yesus bertanya pada engkau malam hari ini, maukah engkau sembuh? Katakan pada Yesus, mau Tuhan, mau, aku mau sembuh. Percayakah kamu aku dapat melakukannya? Katakan pada Yesus, aku percaya Tuhan. Di saat engkau perkatakan aku mau sembuh, aku percaya, saat ini juga Yesus telah menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, nama di atas segala nama, dokter di atas segala dokter, menyembuhkan semua nama penyakitmu, sembuh seketika ini juga, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh. Percayalah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Engkau telah ditahirkan, engkau telah berjalan, engkau telah melihat, engkau telah mendengar, dan engkau telah dipulihkan malam hari ini. Engkau telah disembuhkan oleh bilur-bilurnya, oleh bekas-bekas luka Yesus di atas kayu salib. Yesus telah menyembuhkan engkau malam hari ini. Percayalah, kesembuhan terjadi. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah orang tuamu, suami istri, anak-anak, diberkati keluargamu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan menolong engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari sama-sama kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya, Connected in Jesus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Yakin teguh Yesus abadi, kepunyaanku. Amin. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Katakan, Roh Kudus. Sama-sama kita nyanyikan. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Katakan memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Mari sama-sama angkat tanganmu. Let's sing. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Katakan, memuji Yesus selamanya. Memuji, memuji Yesus selamanya. Oh, memuji Yesus selamanya. Selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, selamanya. Amin. Halo teman-teman semuanya.